محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan bahas tentang syairnya Syekh Muhammad Faituri. Berikutnya itu setelah beliau menggalakkan untuk beramal, untuk bersungguh-sungguh, ya. La taktafi bil aqwal inhat badir bil a'mal. Ya, tidak cukup dengan kata-kata, tapi harus langsung bangun dan beramal. Tapi sampai sekarang karena dia membahas tentang ihsan, maqam ihsan. Jadi termasuk maqam ihsan itu adalah la bijiddin wa ijtihad atau minal jawad. Bukan dengan jid, sungguh-sungguh itu. Ijtihad itu berjihad, ya. Berarti sungguh-sungguh juga, tapi harus membanting tulang, ya, untuk beramal. Setelah beliau menggalakkan semua untuk beramal, untuk bersungguh-sungguh, maksudnya di sini adalah orang yang beramal akan mencapai maqam ihsan, yaitu menyadari bahwa bukan dari amalnya, bahwa semua yang dia dapat itu adalah ata'an minal jawad, adalah pemberian dari yang maha pemurah, maha dermawan, itu jawad. Banyak murid-murid salah paham di sini, saking kena kecenderungan nafsunya. Guru saya pernah mengatakan, urusan ini bukan dari membaca buku. Jadi murid langsung yang malas membaca buku mengatakan tidak perlu baca buku. Ya, jadi ketika guru mengatakan bukan dari amal kita, dari murid yang malas langsung mengatakan oh tidak perlu beramal. Itu salah paham. Yang sebenarnya yang dimaksudkan itu setelah kita beramal, setelah kita menuntut ilmu dan mendapat sesuatu jauh lebih dari usaha kita, dan ketika itu kita menyadari bahwa bukan dari usaha kita, itu yang sebenarnya. Jadi orang yang tidak berusaha tidak pernah akan memahami ini. Orang yang tidak bersungguh-sungguh tidak pernah akan memahami ucapan ini. La bijiddin wa ijtihad. Karena diucapkan itu setelah jid, setelah ijtihad, bukan sebelum. Berarti harus sungguh-sungguh belajar. Dan ketika Allah memberikan ilmu yang sebenarnya, yaitu cahaya yang masuk ke dalam hati, yang dicampakkan ke dalam hati, ketika itu baru menyadari bahwa apa yang kita dapat itu bukan dari usaha kita. Sebagaimana Nabi mengatakan, ya, tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga dengan amalnya. Itu pernah menjadi isu yang sangat besar. Jadi sahabat bertanya pada bagaimana Nabi masuk surga, ya, dengan rahmat Allah. Dengan rahmat Allah masuk surga, bukan karena dengan amal kita. Tapi Allah memberi pahala saking karena amal. Itu ada ayat Quran. Jadi mereka salah tafsir ayat Quran itu dengan mengatakan masuk surga dengan amal, bukan.
masuk surga itu dengan rahmat Allah. Dan bisa beramal, guru saya pernah mengatakan, bisa beramal itu pun termasuk rahmat Allah. Bisa menentang nafsu kita itu dengan rahmat Allah. Ya, bisa mengontrol nafsu kita itu juga rahmat. Itu isyarat ayat Quran. Ya, wa ma ubari'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Ya. Karena kalau tidak dapat rahmat dari Allah, tidak bisa menentang nafsu. Allah mengatakan nafsu itu akan memerintah pada keburukan. Jadi Allah isyaratkan, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apa saja yang menimpa kalian dari segala jenis keburukan, famin nafsik, dari diri kalian, yaitu dari nafsu kalian. Wa ma asabaka min hasanatin famin Allah. Apa saja yang menimpa kalian dari segi kebaikan, apa saja kebaikan, itu dari Allah. Dua ayat ini menunjukkan bahwa dari segi syariat, kalau kita mengalami sesuatu yang buruk, itu harus kita menyalahkan nafsu diri kita. Tapi kalau kita bisa berbuat baik, harus menyadari itu dari Allah. Wa ma asabaka min hasanatin famin Allah. Tapi di ayat lain mengatakan kullun famin Allah. Katakan semuanya dari Allah, dari segi hakikat. Dari segi syariat, dari nafsu kita. Dari segi tarikat, itu dari Allah. Ya. Kebaikan dari Allah. Dari segi hakikat, semuanya dari Allah. Jadi harus bisa membedakan antara tiga perkara itu. Jadi akhirnya kita bisa menyadari bahwa wa ma bika min ni'matin fa min Allah. Dan segala nikmat yang kita rasakan semua itu dari Allah. Apa saja wa ma bika, ya, min ni'matin fa min Allah. Jadi kalau paham begini, paham ayat-ayat Quran yang berbeda. Kalau tidak, terasa Quran itu bertentangan. Kenapa? Satu sisi begini, satu sisi lain begitu. Ya, kalau kita menempatkannya pada tempatnya, baru bisa paham. Berarti harus ya kita mengamalkan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, ya, supaya nafsu tidak disalahkan. Ketika terjadi sesuatu, kalau kita setiap kali melakukan satu kebaikan, kita serahkan pada Allah, nafsu tidak akan bisa mengklaim bahwa itu dari saya. Ya, semuanya dari Allah. Ini ya maqam ihsan yang sebenarnya, yang sudah senantiasa beramal dengan keihsanan, beramal dengan satu sikap bahwa dia senantiasa menyadari dia tidak bisa beramal kecuali dengan izin Allah. Dia tidak bisa berbuat baik sedikit pun kecuali dengan izin Allah. Dia tidak bisa menjauhi keburukan kecuali dengan izin Allah. Jadi muncullah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ini maqam ihsan. Maqam ihsan selalu menyadari itu. Tidak ada daya untuk melakukan kebaikan, dan tidak ada upaya untuk menjauhi keburukan kecuali dengan izin Allah yang Maha Agung. Tidak bisa kita berbuat baik atau menjauhi keburukan kalau Allah tidak izinkan. Ini ihsan.
maqam ihsan. Jadi senantiasa menyadari. Kalau sudah senantiasa itulah sudah mencapai maqam, ya, maqam ihsan. Dan orang-orang yang sudah menyadari itu baru bisa mengatakan la bijiddin wa ijtihad apaan minal jawad, ya. Ya, baru bisa mengatakan itu semata-mata ini pemberian dari Allah, ya. Itu sebabnya Syekh Baituri mengatakan ikhtisasan min Allah, ini khusus dari Allah. Kalau sudah memahami ini, dan guru saya pernah mengatakan ada satu yang ada di sebalik semua ini, yaitu ketakwaan kita dalam melaksanakan. Kalau kita melaksanakan amal dengan rasa takut pada Allah, kesadaran bahwa Allah senantiasa mengawasi kita, yaitu dalam istilah sufi yaitu muraqabah, ya. Muraqabah itu senantiasa kita waspada, mawas diri, memperhatikan setiap gerak-gerik nafsu kita sehingga tidak terlibat dalam setiap amal, dan sehingga kita melihat setiap amal itu tidak akan bisa terjadi kecuali dengan izin Allah, ya. Baru bisa mencapai makam ini, makam ihsan, ya. Berarti harus sungguh-sungguh melawan nafsu, harus sungguh-sungguh memperhatikan. Berarti kalau kita senantiasa melakukan itu, satu yang tidak akan pernah muncul yaitu takabbur, membanggakan diri. Jadi orang yang suka membanggakan diri belum ihsan, belum melihat dengan izin Allah ini yang terjadi. Paham? Kalau dia melihat itu, muncul satu sifat itu takwa. Dia takut mengklaim, dia takut merasa itu perbuatan dari dirinya. Dia takut. Di saat inilah terwujudnya ayat Quran, yaitu wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Di sini ada ilmu, ya, karena akan dapat ilmu laduni langsung dari Allah. Kalau dia laksanakan setiap tugasnya, setiap ibadahnya, setiap amalnya dengan ihsan, dia akan dapat ilmu, dan ilmu yang halus. Karena dia akan bisa melihat setiap kali ada nafsu terlibat. Nah, itu mengurangkan kemurnian setiap amal. Dan Nabi dididik oleh Allah bagaimana caranya selesai setiap amal itu adalah fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Jadi selesai setiap amalan itu harus memahasucikan Allah, sabbih, ya, memuji Allah dengan memahasucikan Allah, yaitu mencegah nafsu kita terlibat dalam perbuatan itu, supaya cuma Allah saja yang terlibat. Dan setelah itu bersyukur, dengan bersyukur pada Allah bahwa Allah yang mengizinkan kita bisa sholat, bisa puasa, bisa beramal. Dan selebihnya wastaghfir, yaitu beristighfar, karena tahu, ya, selama ini masih ada nafsu terlibat, ya, beristighfar. Dari Allahu Akbar sampai Assalamualaikum banyak nafsu terlibat. Jadi selesai sholat memuji Allah, karena bisa gerakan bisa baca, bisa semua itu
dengan izin Allah. Dan selebihnya kita menyadari bahwa kita masih terlibat. Jadi belum cukup ihsan, karena masih melihat nafsu, masih ada nafsu terlibat. Ketika ada nafsu terlibat, termasuk bisa mengamalkan itu karena usaha kita itu sudah melihat nafsu. Harus melihat Allah yang mengizinkan, Allah yang menggerakkan, ya. Nah, itu karena kehendak Allah. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Kamu tidak akan ada keinginan kecuali apa yang Allah inginkan. Ya. Berarti keinginan kita pun itu digerakkan oleh Allah. Begitu halusnya. Ya, ketika kita bisa serasikan keinginan kita dengan keinginan Allah, sudah dapat taufik dari Allah. Kalau belum ada taufik, karena belum serasi. Taufik itu waffaqah, sesuai dengan keinginan Allah. Sampai kita menghilangkan, ya, klaim itu bahwa kita yang menginginkan. Sebenarnya Allah yang menginginkan. Tapi kita disuruh harus niat, seolah-olah kita yang menginginkan. Itu jebakan di sana. Ya, harus niat ikhlas. Jadi sebuah ekspresi, ya, menjebak nafsu. Tapi niat ikhlas. Ya. Berarti ada niat dari kita, tapi bukan dari kita, karena harus ikhlas. Ikhlas itu khalas, tidak ada nafsu terlibat. Berarti ketika niat itu harus langsung hilangkan diri kita. Agak bingung. Ya. Allah selalu ingin kita melakukan sesuatu, tapi Allah tidak ingin kita mengklaim. Ya. Itu subhanallah, Allah sebutkan dalam Quran banyak tempat. Salah satunya yaitu wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan menciptakan apa yang kalian lakukan. Jadi bukan dari kita. Allah yang menciptakan perbuatan itu. Ayat-ayat begini sulit dipahami sehingga kita mencapai maqam ihsan. Ketika mencapai itu bisa paham dengan benar. Kalau tidak cuma sini saja, tapi belum cukup paham. Ya. Tapi ketika sudah, ya, munculnya ketakwaan itu, takut mengklaim, ya, setiap ucapan kita, setiap tindakan kita, setiap sikap kita, sangat takut mengklaim itu, dan kembalikan semua pada Allah. Inilah, ketika terjadi itu baru bisa mengucapkan, bukan dengan jid, kesungguhan, bukan dengan usaha yang sungguh-sungguh. Ya. Baru bisa mengatakan ta'an minal jawad. Semata-mata pemberian dari yang maha pemurah. Begitulah dalam setiap hidup kita harus mencapai tahap itu. Ketika makan, ya, harus menyadari itu. Ya. Karena itu sebenarnya Allah ingin kita menyadari bahwa wahai anak cucu Adam, kalian semua lapar. Ya, akulah yang memberi makan. Jadi mintalah dari aku. Nah, aku akan memberikan kalian makan. Berarti walaupun kita berusaha, kita mencari, ya, makanan, memasaknya, mengurus semuanya, tapi Allah tidak mau kita mengklaim itu. Jadi Allah ingin kita memperhatikan. Sebenarnya dari dulu Allah sudah mempersiapkan semua itu buat kita.
nasi saja. Ya, sering saya mengatakan, Allah buka begitu banyak hati untuk mengurus itu. Petani, Allah buka hati, ada yang mau menanam padi, ya. Ada yang mau mengurusnya, menjaganya, mengairinya semua. Memasang pupuk, semua dijaga dengan baik, menghalau burung-burung waktu sudah hampir panen, ya, semua dijaga dengan baik. Allah urus, memberi hujan untuk bisa tumbuh, ya. Kemudian memberhentikan hujan supaya bisa memanennya. Tapi manusia sekarang mengganti semua itu. Kadang menanam musim kemarau, manennya musim hujan. Manusia yang merusak semua. Padahal Allah mengatur dari dulu, ya. Kita menanamnya waktu musim hujan, memanennya musim, ya, kering. Kemudian Allah bukakan hati lagi, ada yang mau memanennya. Ada, Allah berikan ide bagaimana memisahkan padi dari, ya, batangnya, sampai semua diurus. Kemudian Allah bukakan hati, ada yang mau mengurus untuk memisahkan ya, apa nama, kulitnya dari, ya, berasnya. Itu setiap tahap itu Allah bukakan hati. Ya, kemudian ada yang mau mengurus itu untuk menjualnya di toko macam-macam. Kemudian Allah bukakan hati lagi, ya, ada yang mau pergi membelinya, ya, bawa pulang ke rumah. Allah bukakan hati mau memasaknya, ya. Kalau salah satunya Allah berhentikan, kita tidak punya nasi, ya. Kemudian Allah urus, ya, kita punya selera untuk makan. Allah hilangkan selera, tidak ada nasi tapi tidak mau makan. Jadi tiap tahap itu harus kita bisa melihat. Jadi ini nasi saja, apalagi lauk pauk semua yang lain, yang pakaian, semuanya begitu. Bertahap-tahap. Sengaja Allah lakukan itu supaya kita menyadari Allah mengurus itu sejak dulu, bukan sekarang. Padahal Allah sebenarnya bisa, Allah tunjukkan dalam Quran. Ketika Allah ingin, Allah bisa turunkan maidah minas sama, sudah siap semua, ya, tapi itu kekecualian, manna wa salwa, ya. Karena Allah tahu manusia itu tidak akan bersyukur walaupun sudah siap semuanya. Mereka mau masalah, bawang putih, bawang merah. Jadi ada cerita bawang putih, bawang merah, ya. Karena tidak mensyukuri manna wa salwa yang sudah siap, ya. Ya, ada maidah, meja makan yang sudah, makanan sudah siap, Allah turunkan begitu saja. Manusia tidak bersyukur. Jadi harus melalui proses itu. Itu pun banyak yang lalai. Ya, paham? Jadi berusahalah untuk mencapai makam ihsan ini, ya, supaya kita senantiasa dirahmati Allah, senantiasa diridai Allah, senantiasa disayangi Allah. Karena Allah ingin kita, ya, menyadari ini dalam setiap sisi hidup kita. Banyak kelalaian, banyak sekali kita lalai, ya. Bisa mendengar, belum kita syukuri dengan benar. Bisa melihat, belum kita mensyukuri dengan benar, ya. Karena Allah yang membuat kita dengar. Ketika Allah tidak ingin, tidak bisa mendengar. Walaupun dia ikut mendengar, tapi tidak mendengar apa-apa pun, karena Allah sudah memasang wakrun, ya. Itu seperti ada dinding, ada penghalang, tidak bisa mendengar. Begitu dan melihat,
Walaupun mata melihat, banyak yang kita tidak melihat atau tidak terlihat, walaupun di depan mata. Ya. Karena Allah tidak mengizinkan. Karena kita pasti belum menyadari itu, belum mensyukuri bahwa Allah yang membuat kita bisa mendengar, Allah yang membuat kita bisa melihat, Allah yang membuat kita bisa memahami. Dan tiap tahap itu ada halangan. Kapan saja Allah bisa menghalangi. Tapi dari segi syariat, kalau tidak terdengar harus salahkan diri kita, karena kita masih tidur. Kalau tidak melihat harus salahkan diri kita. Kalau tidak memahami harus salahkan diri kita. Itu dari segi syariat. Ya. Segi tarikat harus menyadari bahwa Allah yang membuat kita bisa melihat, mendengar, dan merasakan semua, memahami. Ya. Tapi dari segi hakikat, dua sisi, mendengar atau tidak, tetap Allah yang mengontrol. Ya, itu hakikat. Melihat atau tidak, dua-duanya. Kullum faminallah. Katakan semuanya dari Allah. Ya. Inilah maqam ihsan. Ya. Jadi melihat dua sisi. Jadi kalau begitu, kalau sudah paham Allah yang mengurus semua, kita tinggal menikmati saja. Tidak perlu sakit hati, tidak perlu marah-marah, ya, tidak perlu menyalahkan siapapun. Ini memasukkan hadis mengatakan, kalau seseorang memahami bagaimana Allah menciptakan segala sesuatu, bagaimana Allah mengontrol segala sesuatu, mengatur segala sesuatu, tak ada satu orang pun yang akan menyalahkan yang lain. Karena itu semua dengan izin Allah. Ya, orang menampar kita pun ya dengan izin Allah. Kenapa harus kita ditampar? Bukan kenapa dia menampar saya. Paham? Kalau begitu, kalau ditampar dan memahami, langsung alhamdulillah. Karena Allah yang menyadarkan kita. Itu sebabnya kita bisa mengucapkan alhamdulillah. Tapi karena kita tidak melihat itu, jadi munculnya marah-marah saja. Astagfirullah pun tidak. Ya. Nah, itu seorang sufi sering, ya, seolah-olah apa yang mereka ucapkan, sikap mereka sering disalahi atau dicela oleh orang umum karena tidak paham. Ya, sebagaimana sering saya ceritakan, guru saya pernah menulis sebuah syair tentang qahar, musim kemarau. Ada seorang sufi berjalan melalui suatu tempat, ya, kemarau panjang, semua orang sedih, menangis, banyak doa, ya Allah, ya. Dan sufi ini menyanyi senang sekali. Jadi dia dicela, kami sedang bersedih, kenapa kamu senang? Ya, akhirnya dia menjawab, saya baru datang dari satu kota makmur, ya, semua ada, dan saya sedih melihat kondisi mereka semua lalai, ya, tidak ada yang berdoa, semua ya, bergelimang dalam kekayaan mereka, semua dalam kelalaian. Saya datang ke kota kalian, banyak kalian berdoa, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Itu sebenarnya saya senang, ya. Karena kesulitan kalian itu membuat kalian dekat pada Allah. Ya, banyak yang berdoa, banyak yang berharap pada Allah. Tadi tidak ada yang berharap pada Allah. Ya, itu cara sufi. Karena melihat
hikmah di sebalik setiap kejadian, karena Allah yang ingin menyadarkan kalian bahwa semua itu di tangan Allah. Allah yang membuat kondisi begitu supaya kalian lebih dekat pada Allah. Jadi yang mana lebih baik? Ya. Yang makmur, yang kaya raya, semuanya semua ada, tapi tidak ada Allah. Yang tidak punya apa-apa tapi punya Allah. Secara melihat ini, karena dia sudah mencapai makam ihsan, dia hanya melihat Allah yang terlibat. Ya. Itu sebabnya definisinya sederhana. Ya. Beribadahlah pada Allah seolah-olah kalian melihat Allah. Ya. Kalau tidak, harus kita sadar bahwa Allah senantiasa melihat kita. Paham nih? Jadi inilah ihsan yang sebenarnya, dan ketika sudah mencapai ini, tidak pernah akan mengklaim setiap kebaikan, setiap ibadah, setiap zikir, setiap puasa, setiap sholat, tidak akan mengklaim bahwa dia yang sholat. Dan dia selalu akan memuji Allah, bersyukur pada Allah, dan beristighfar. Itu wujudlah. Ya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Allah sebutkan itu karena Allah tahu manusia itu lemah. Allah tahu manusia selalu suka mengklaim. Allah tahu bahwa manusia susah mencapai makam ihsan ini. Karena selalu melihat dirinya, tidak melihat Allah di sebalik. Karena nafsu selalu mengklaim, nafsu selalu ya, ingin mengontrol, nafsu selalu ingin ya, memiliki, mengatakan ini hasil dari jerih payah saya, ini dari ilmu saya, ini dari amal saya, dan seterusnya. Ya. Jadi orang yang sudah bisa mengontrol nafsunya, tak ada semua itu. Ini semuanya dari Allah, semata-mata pemberian dari Allah. Dia dapat ilmu, dia tahu itu dari Allah. Dia bisa beramal, dia tahu itu dari Allah. Dia bisa merasa bahagia, dia tahu itu dari Allah. Dia bisa melihat yang baik, bisa melihat yang buruk, dan dapat pelajaran. Dia tahu semua itu Allah yang mengaturnya. Kalau tidak, dalam kacau, bingung, ya, galau, ya, nah, tidak terarah, tidak melihat tangan Allah yang terlibat. Ya. Paham sekarang? Jadi berusahalah, karena ini harus diusahakan. Ya. Tapi ujungnya akan menyadari bukan usaha kita. Ini yang menjadi ya, sesuatu yang membingungkan. Harus berusaha, tapi harus menyadari bukan dari usaha. Oke, paham? Itu sebabnya orang yang belum berusaha tidak pernah akan memahami ini. Pernah ada seseorang baru baca 1-2 buku, dia mendengar guru pernah mengatakan ilmu ini bukan dari buku. Jadi langsung dia mengklaim tidak perlu baca buku karena ilmu ini tidak ada dalam buku. Salah paham. Dia harus baca, karena Allah sudah jelas-jelas mengatakan harus baca dengan Quran. Quran itu dalam bahasa Arab bacaan. Ayat pertama Iqra.
Dan Allah sebutkan di hari kiamat pertama-tama ketika diberikan buku catatan amal, Iqra' kitabak. Ya. Bacalah buku kalian. Itu buku catatan kalian. Jadi guru saya mengatakan, jangan tunggu hari itu, terlambat. Ya. Tiap saat baca kitab amal kita sekarang. Kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Al-yawma itu bisa diartikan hari ini atau hari ini di waktu itu. Ya, Allah sengaja menggunakan itu supaya kita hari ini juga, jangan tunggu besok, membaca buku catatan amal kita. Berarti harus merenungkan, mulai dengan muhasabah, ya. Yaitu setiap malam, siap-siap mau tidur, renungkan hari itu. Ya, itu Nabi ajarkan, tidak perlu jauh-jauh, tidak perlu 10 tahun sebelumnya. Ya. Hari itu, dari pagi sampai malam, cukup untuk melatih diri. Ya. Jadi kalau dapati ada kebaikan, bersyukurlah pada Allah, karena Allah yang izinkan. Ini latihan untuk jadi ihsan, ya, muhasabah itu. Ketika dapati ada keburukan, beristighfarlah pada Allah. Dan Nabi pernah bersabda, barang siapa bersyukur atas kebaikan, Allah akan tambahkan. Dan siapa beristighfar atas keburukan, nanti Allah akan mengganti menjadi baik besok harinya. Nah, inilah latihan untuk mencapai maqam ihsan, muhasabah. Mulai dengan muhasabah. Kalau sudah terbiasa muhasabah, akan muncul satu kondisi, yaitu karena muhasabah itu setelah kita melakukan perbuatan atau ucapan atau apa, semua gerak-gerik kita akan Allah berikan satu kondisi, yaitu mulai muraqabah. Dan muraqabah lebih baik dari muhasabah, karena muraqabah itu saat kita melakukan satu keburukan, kita sudah, ya, merenungkannya. Itu muraqabah. Tapi pertengahan, yang paling baik itu musyahadah, yaitu sebelum kita melakukan satu keburukan, kita sudah melihat akibatnya. Ya, itu yang dimaksudkan. Ya, pikirkan sebuah tindakan, sebuah ucapan sebelum kita melakukannya. Kalau baik, diteruskan. Kalau tidak, berhenti. Nah, ini musyahadah. Karena musyahadah itu sudah melihat baik atau buruk akibat sesuatu sebelum kita melakukannya. Itu musyahadah namanya dalam sufi. Jadi mulai dengan muhasabah, akan nanti masuk ke muraqabah dengan tindakan kita. Kemudian akan musyahadah, yaitu kita melihat natijahnya, melihat hasilnya sebelum kita melakukannya. Ya, itu musyahadah. Sudah melihatnya. Itu dari segi tindakan kita. Karena dalam sufi itu banyak pengertian musyahadah. Itu ada pengertian bertingkat-tingkat. Kalau kita bicara tentang perbuatan, ini musyahadah, yaitu melihat, ya, akibatnya sebelum kita melakukannya. Jadi berawal dengan muhasabah. Setelah kita melakukan sesuatu, kita menilainya. Waktu malam sebelum tidur, ya. Insya Allah dengan cara begitu, insya Allah kita akan mencapai maqam ihsan. Tapi harus bersungguh-sungguh, ya. Jangan tunggu sampai Allah memberikan, ya. Harus sungguh-sungguh dulu, nanti Allah berikan dengan cara Allah sendiri, ya, setelah kita bersungguh-sungguh.
baru kita bisa mengatakan ini benar-benar dari Allah. Kalau kita belum melakukannya, tidak bisa mengatakan itu karena ada nafsu terlibat. Walaupun kita mau mengatakan itu dari Allah, tapi satu sisi nafsu sudah, saya belum begini, belum begitu. Ya, jadi agak galau nanti. Ya, tapi kalau sudah sungguh-sungguh, dan ketika terjadinya pemberian itu, kita tahu bukan dari kesungguhan kita. Paham sekarang? Ya, sudah saya ulang-ulangi semua dari semua sisi. Ya, amalkan, tinggal amalkan. Nanti akan menyadari bahwa ketika kita amalkan bukan dari diri kita. Ya, itu sebabnya tidak bisa banyak mengekspresikan itu, karena semakin diekspresikan nanti menjadi syirik. Karena nafsu bisa memanfaatkan itu juga. Jadi amalkan sampai merasakan, nanti diam. Jadi setiap mursyid itu membimbing kita, tapi tidak bisa melakukan untuk kita. Itu sebab guru saya dalam syair beliau mengatakan, you have to do it yourself, no one can do it for you. Ya. Tak ada yang bisa melakukan untuk kita. Kita harus lakukan. Ketika kita melakukannya, kita akan menyadarinya. Allah akan memberikan itu, kesadaran itu. Ketika kita sadar, ya itulah saatnya mencapai makam ihsan. Ini lanjutan dari kemarin. Ya, beda ya. Ya. Dan nyanyi sekali supaya menutup ya syair ini. Ya talibal ma'rifah wa maqamatis safa ashab qad wafa bi ubudiyatillah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah la taktafi bil aqwal in habadir bil amal tatlub maqamal kamal la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah wa in turidal ma'na fi zatihi fa'na karan mu'linan tudabil liqa'illah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah Tablighul maqsud tusqabika syuhud fatara kullal wujud zahiran bi nurillah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah uzkurhu ma'na wahid minan nuri taktabis tadkhul fi maqamil uzza iman farhab billah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah qulillaha jahratan wa sirran wa khalwa
watan Fata'ika naf'atan Tu'fnika fi dhatillah La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Raqib jamal al-habib Huwal qaribul mujib Yahdika fathun qarib Tuhdi bisyuhudillah La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Tawadda' bima'il ghaib Wa yaminna wal habib Fasamma sirrun ajib Tashhadillaha billah La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Wa in turidat tamkin Wa ajwaqil arifin Astadi ainul ta'yin Al-alawi sirrullah La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Fahayyimni bil bidad Minhu atas min imdad Faniltu alal murad Sirtu ghaniyam billah La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Ya man turidat dawa Wal ghaiba anis siwa Ishrab min khamri tarwa Fatanzur jamalillah La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Tabruz lakshumus siddat Bil asma'i was sifat Fil jami'il kainat Kana Allah wa baqillah La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Hadith masaral iman Tara Allah lan akwan Hada maqam al-ihsan Ikhtisasan min Allah La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah La bijiddin wajtihad Ata'an minal jawad Ar-Ra'ufu bil-ibad Syukran wa hamdan lillah La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Muhammadul Faiduri Mu'atarif bil qusuri Bihi tamma sururi Fanin wa baqin billah La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammad
Muhammad Rasulullah. Salli maulanal azim ala raufir rahim. Huwas siratil qayyum hadiyan biiznillah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Alhamdulillah. Syukran wa hamdan lillah. Alhamdulillah. Jadi kalau sudah menyadari semua, selalu bersyukur, selalu memuji Allah, ya. Jadi ujungnya syukran wa hamdan lillah. Ya. Alhamdulillah.